disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini cerminan dari seorang pemimpin bangsa Indonesia, seorang nasionalis Islami. Ini yang dari sejak saya muda saya bercita-cita, kapan muncul orang seperti ini. Saya sudah tua, tapi kalau 2014 Pak Mahfud mau mengibarkan benderanya, saya ikut lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya hormati. Juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya karena duduk di sini juga bersama Pak Haidar Bagir yang tulisannya banyak saya put sampai saya lulus menjadi doktor. Saya ingin menyampaikan dalam waktu mungkin kurang dari 10 menit yang diberikan oleh Bapak Insinyur Teuku. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD itu sudah menggugah pengertian kita bersama tentang siapa kita dan sebetulnya jalan apa yang harus kita tempuh. Kita sudah mempunyai satu pelita sinar agama kita, Islam, dan kita sudah punya jalan yang lempeng untuk mencapai cita-cita sebagai satu bangsa. Dengan kesadaran itu kita harus menyusun kekuatan, dan kekuatan itu adalah persatuan Indonesia. Sebetulnya semuanya sudah ada dan sudah dipikir secara cermat sejak kelahiran bangsa kita, yaitu Pancasila. Itu yang melahirkan adalah para pemimpin bangsa Indonesia yang 90% lebih itu para pemimpin atau elit Islam. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang ancaman terhadap apa yang sudah kita capai itu sejak kelahiran bangsa sampai dengan berbagai cobaan yang kita lewati selama kita berusia 65 tahun sebagai bangsa Indonesia ini. Hampir 65 tahun. Ancaman itu datangnya sebetulnya dari diri kita sendiri. Dan yang kedua baru dari orang lain. Negara kita negara demokrasi sekarang. Beliau tadi katakan sah-sah saja orang punya pikiran, punya pendapat yang berbeda dengan orang lain, asal caranya jangan dengan kekerasan. Karena kekerasan itu jalan menuju terorisme. Itu ancaman bagi apa yang sudah kita bangun selama ini dengan susah payah. Saya ingin berbicara singkat, jadi Pak Gambar. Terorisme yang kita hadapi sekarang ini atau terorisme kontemporer itu kita bisa mengumpamakan sebagai sebuah pohon. Itu ada di gambar paling belakang dari tulisan saya. Kita tidak usah pusing setiap teroris tertangkap, kita jebloskan penjara, teroris ditembak mati, terus itu tidak menjawab permasalahan. Karena teroris itu hanya berupa daun-daun dari pohon yang patah tumbuh hilang berganti. Kalau dia rontok, dia bersemi tumbuh lagi. Itu daun-daun dari pohon teroris. Daun-daun itu tidak bisa nempel pakai lem. Di pohon itu tidak berdiri sendiri, tapi ada ranting, ada cabang, ada batang.
itu adalah organisasi-organisasi. Organisasinya itu yang kita kenal selama ini sudah dibongkar oleh polisian dan intelijen adalah organisasi yang menamakan dirinya seperti nama kita, Jamaah Islamiyah. Nama dia bisa pakai apa? Yang penting adalah dia mengakunya seperti itu. Itu organisasi. Dan organisasi ini sudah macam-macam. Sekarang perkembangannya di Aceh, udah sulit kita menjumpai. Semuanya bikin organisasi sendiri-sendiri. Seperti hutan belantara, banyak pohon, banyak batang-batang, itu organisasi-organisasi. Banyak jenis-jenis pohon. Kemudian yang menjadi akar dari terorisme itu apa? Ideologi politik, ideologi, bukan agama. Tidak ada agama apapun, tidak ada lagi Islam yang mengajarkan untuk mencapai sesuatu tujuan itu harus meneror sehingga menyebabkan matinya orang yang tidak mengerti apa-apa. Tidak salah, tidak ada agama Islam. Begitupun agama kalau yang benar akan mengajar seperti itu. Jadi akar dari terorisme itu ideologi. Karena ideologi itu pikirannya orang yang goblok. Dan akarnya ini, ideologi ini hanya bisa tumbuh berkembang di atas tanah yang subur. Tanah yang subur ini adalah masyarakat fundamentalis. Fundamentalis di sini sekali lagi bukan fundamentalisme agama, fundamentalisme dalam artian ideologi, fundamentalisme dalam artian politik yang mengibarkan panji Islam, yang menggunakan nama dan simbol-simbol Islam yang kontemporer. Tapi fundamentalisme itu bukan hanya Islam, agama Kristen, Yahudi, ada fundamentalisme. Tapi yang saya bicarakan melanjutkan terorisme di sini ini adalah fundamentalis ideologi politik yang pakai nama agama. Ini yang bikin akar terorisme itu berkembang subur, semakin lama semakin kuat. Kalau ada beberapa pakar bicara soal ada clash of civilization, adanya benturan dari peradaban, itu hanya merupakan atmosfer yang menghidupi pohon. Karena benturan itu dari dulu juga ada, tapi tidak menimbulkan clash. Karena ada iklim toleransi, ada iklim dialogis. Kalau sudah pohonnya pohon teror, nggak ada lagi gitu. Kemudian orang bicara lagi soal masalah Palestina, konstelasi geopolitik global. Ya betul. Tapi itu adalah pupuk penyubur bagi pohon terorisme supaya cepat besar dan bertambah lebat daunnya, bertambah banyak teroris. Yang terakhir adalah rasa ketidakadilan. Dibahas beberapa seminar, mungkin puluhan saya itu. Masalah ketidakadilan menyebabkan terorisme. Tidak ada keadilan itu bisa dicapai di dunia. Markusnya itu terus-terusan menunjukkan. Ada keadilan adanya nanti. Sekarang memang susah. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan panca indera, dengan fisik dan keyakinan kita untuk memberantas. Tapi tidak bisa kita seadil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Manusia tidak bisa seperti itu. Jadi rasa keadilan itu hanya sebagai satu sinar matahari yang menyinari daun-daun, membuat daun itu mengalami proses fotosintesis. Makin subur pohonnya. Rasa ketidakadilan itu sinar matahari yang menyinari daun-daun sehingga dia melakukan atau mengalami proses fotosintesis. Ini makanya terorisme berkembang subur. Itulah terorisme sebetulnya. Tidak usah pusing-pusing. Dan itu sudah saya simpulkan dan saya sudah cukup. Wassalamualaikum.